Uh, Selamat Waalaikumsalam. sore ya. Selamat sore. Sore. Oke, kembali lagi dengan saya di sini Amor Lengkuano. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani dengan host yang baru saya kenal juga kali ini dan kita saling kenalan juga ya sebentar satu kali dalam baca cerita di podcast. Oke, saya perkenalkan dulu teman saya yang hari ini siapa? Oke, perkenalkan nama saya Jingga Eka Sapitri S. Oke, Jingga. Jadi panggilnya Jingga. Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu, mana suara tepuk tangan ini? So tarik napas, minum air putih dulu. Oke, kali ini kita tidak berdua karena kita sudah ada narasumber yang ada di sini ya. Narasumber hebat ini. Iya, betul sekali. Jadi kita kasih ketemu di acara Sigma Podcast. Oke, sebelum lanjut juga buat teman-teman mungkin yang ada di rumah yang hari ini lagi stay, jangan lupa stay tune di Sigma Podcast dan jangan lupa juga di halaman Kabupaten Banggai. Yang mau like, yang mau komen juga boleh, nanti pertanyaannya akan kita kasih ke narasumber kali ini. Oke, kita langsung saja Jingga tanya satu persatu. Perkenalan dulu, mungkin nama dan sekolahnya dari mana, jabatannya juga apa di sekolah. Oke, dimulai dari siapa dulu? Oke, dari sebelahnya Jingga dulu kayaknya. Oke, halo Oke. semuanya. Perkenalkan, saya Putri Nabila Hasan. Biasanya dipanggil Nabila. Saya merupakan Ketua OSIS SMA Negeri Tigaluk untuk masa bakti 2021-2022. Begitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nabila, Ketua OSIS. Iya, betul. Oke. Di sebelahnya Nabila mungkin yang di tengah boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulandari Jawali, asal sekolah saya dari Man Banggai, jabatan saya di OSIS sebagai koordinator bidang kewirausahaan. Oke, Wulandari dipanggilnya. Iya, Wulandari. Oke, tepuk tangan lagi buat Wulan. Jingga boleh ditanya yang di sebelah saya, Jingga. Oke, baik, yang mungkin di sebelah Kak Amor ini Iya. boleh memperkenalkan dirinya. Mm. Halo semuanya, Halo. nama saya Iza Mutia Zahra dan jabatan saya di sekolah itu sebagai Ketua OSIS periode 2021-2022. Tepuk Oke. tangan. Kalau Jingga Ketua OSIS juga atau wakil atau anggota? Oke, baik. Saya Di di sekolah? saya sekolah di SMA Negeri Tigaluk Uh-uh. dan kebetulan juga saya merupakan Anggota OSIS? anggota OSIS. Oke. Dan di sebelah saya ada ketua OSIS saya. Wih, luar biasa. Saya Ini kayaknya saya juga reuni ya. Ih, reuni maksudnya moment to remember, maksudnya flashback. Saya juga dulu wakil ketua OSIS waktu SMA. Tepuk tangan. Jadi yang di sana ketua OSIS. Yang di sana ketua OSIS. Oke, kalau OSIS itu orang hebat-hebat, insya Allah. Bagus juga, bicara juga. Oke, jadi kayaknya saya rasa sudah tidak gugup ini. Oke, mungkin nanti tolong sapa-sapa nanti teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk masuk atau tinggalkan jejak untuk komen. Nanti kita kasih pertanyaan ke narasumbernya. Oke, boleh kita langsung saja bertanya-tanya. Boleh. Waktunya 30 menit dari sekarang. Oh, lama ya? Iya, Kak. Oke, langsung saja. Pertanyaannya ini yang pertama, OSIS itu sendiri menurut pandangan masing-masing. Boleh. Menurut teman-teman semua adik-adik itu OSIS itu apa? Pandangannya masing-masing. Mungkin dari Nabila dulu. Oh iya, oke baik. Kalau menurut pandangan saya sendiri, OSIS atau organisasi siswa intrasekolah itu merupakan perpanjangan tangan dari siswa ke guru maupun sebaliknya. Atau OSIS itu biasanya yang menjembatani aspirasi dari siswa ke guru dan begitu pula sebaliknya, Kak. Jadi dia semacam jembatan. Oke. Itu kalau menurut saya. Oke. Baik. Baik, yang di sebelahnya lagi. Iya, Wulan. kalau di madrasah itu dia bukan OSIS lagi namanya. Kalau di madrasah itu sudah OSIM, jadi organisasi siswa intramadrasah. Oh, begitu. Jadi menurut saya OSIM itu seperti yang Kak ini katakan, jadi jembatan bagi siswa dan guru. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang misalnya siswa sampaikan atau ada apa ini Masukan. atau masukan apa masukan siswa atau Saran. saran siswa kepada guru atau ada
apalah yang siswa bisa buat supaya guru itu bisa menjembatani mereka. Oh iya, oke, betul sekali. Jadi menjembatani supaya misalkan ada kegiatan apa bisa Iya. guru bantu ya, tapi semuanya dari OSIS. Iya. Oke, yang di sebelah lagi boleh next Ija benar ya? Oh ya, oke. Menurut Ija sendiri OSIS itu apa sih pandangan dari Ija? Selama menjadi ketua OSIS, benar? Oke. Terima kasih. Menurut pandangan saya selama saya menjabat sebagai ketua OSIS, ya OSIS itu merupakan suatu pengurus yang menjadi wadah dari dan menampung aspirasi serta mengembangkan minat dan bakat siswa. Jadi diharapkan OSIS dapat mengembangkan siswa-siswinya agar bisa memiliki bakatnya yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Oke, jadi jingga itu tadi teman-teman dari masing-masing ya sudah mengutarakan apa sih pandangan atau menurut pandangan mereka masing-masing tentang OSIS ya. Jadi kalau menurut Kak Amor itu waktu dulu sekali nih pernah jadi wakil ketua OSIS ya, kita itu kalau di sekolah kayaknya mudah dikenal, betul? Betul sekali. Dibanding teman-teman yang lain, betul. Ada kegiatan sekolah juga kita lebih dulu tahu ya. Oke, mungkin dari teman-teman semua yang jadi anggota OSIS atau ketua OSIS, apa yang dampak yang dirasakan? Maksudnya dibanding teman-teman yang bukan anggota OSIS. Mungkin dari sebelah saya dulu. Iya. Kalau menurut saya sendiri ya dampak yang dirasakan itu ya seperti yang coach katakan tadi, itu mudah dikenal sekali, terus juga bisa mungkin punya hubungan yang lebih baik dengan guru-guru. Ya, mendapatkan banyak relasi tentunya ya, manfaatnya tentu sangat banyak sekali. Oke. Jingga mungkin ditanya teman-teman yang dua lagi apa sih dampaknya begitu jadi anggota OSIS. Oke, ya baik. Saya di sini ingin bertanya kepada kakak-kakak yang luar biasa, sangat luar biasa ini yang sudah menjadi seorang pemimpin di usia muda. Ya, jadi seberapa penting sih pandangan dari masing-masing organisasi OSIS itu untuk sekolah? Tuh. Yang boleh dijawab dari Kak Ulan. Oke. Kalau menurut saya OSIS itu bisa membimbing torang, bisa membimbing kami itu supaya bisa agar lebih baik lagi, bisa percaya diri di depan orang, bisa akrab dengan guru-guru, bisa jadi menjembatani antara siswa dan guru juga. Oke, baik. Langsung kita di sebelahnya Jingga lagi, boleh. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya sendiri, seberapa pentingnya OSIS itu bagi sekolah? Nah, seperti fungsi OSIS tadi bahwa OSIS merupakan jembatan, maka OSIS itu sangat penting. Dimana jika anak atau siswa itu masuk ke dalam organisasi siswa intrasekolah, nah dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya sendiri. Dia bisa mengetahui juga soft skillnya, hard skillnya. Mungkin yang awalnya dia pemalu, saat masuk OSIS dia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan public speakingnya lewat menjadi MC atau menjadi moderator di suatu kegiatan. Terus OSIS itu juga merupakan wadah di mana di dalam OSIS itu kita mempunyai bidang-bidang yang dapat mengembangkan minat dan bakat, Kak. Ada kelompok-kelompoknya begitu. Ya, kalau dari saya begitu, Kak. Oke. Untuk jadi anggota OSIS itu apakah diseleksi atau kita mendaftar sendiri? Sukarela. Ya. Bagaimana mungkin dari masing-masing sekolah? Ya, mungkin dari Nabila dulu. Oke, kalau dari saya kebetulan di SMA Negeri 3 Luk itu OSIS-nya baru buka pendaftaran. Nah, untuk tahun saya sendiri ini saya membuka 3 seleksi. Yang pertama ada 3 tahap. Dia akan diseleksi berkas atau administrasinya. Kemudian kita masuk ke seleksi wawancara, Kak. Nah, dari seleksi wawancara itu kita masuk ke seleksi pemilihan bidang. Jadi memang betul-betul kita saring 3 kali yang akan menjadi pengurus OSIS di tahun yang akan datang gitu, Kak. Oh, begitu. Jadi OSIS memang pilihan orang-orang pilihan, Iya, betul ya? Berprestasi juga. Iya, gitu. alhamdulillah. Oke, semuanya. Jadi bisa dibilang tidak mudah ya untuk menjabat Oke. Mungkin dari Ulan di sekolahnya bagaimana untuk persyaratan jadi anggota OSIS? Apakah daftar sendiri atau bagaimana? Jadi untuk OSIM di benar. OSIM di madrasah itu dia seperti yang Kak Nabila katakan, juga dia ada pendaftaran, pemilihan bidang, terus ada lagi
penyaringan. Oh, penyaringan. Heeh. Oke. Jadi intinya semua yang masuk jadi anggota OSIS itu kita disaring dulu. Saring Mungkin terus. dilihat backgroundnya atau dia berprestasi atau tidak. Oh gitu, seperti itu iya. mungkin ya. Tapi rata-rata setahu saya kalau anak-anak OSIS pasti semua berprestasi, betul ya? Oke, mungkin Iza lagi di sekolahnya bagaimana? Ya, baik kalau untuk seleksi calon anggota OSIS di sekolah saya itu ya dia pasti melalui seleksi. Tetapi sebelum itu akan ada dipilih melalui utusan dari wali-wali kelas. Oke. Jadi ya seperti itu. Setelah wali-wali kelas memilih, kemudian akan diberikan kesempatan untuk siswa-siswi yang lain untuk bisa mendaftarkan dirinya sebagai anggota OSIS. Nah, setelah itu baru akan diadakan yang namanya fit and proper test. Itu adalah seleksi menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, nantinya setelah terpilih calon ketua dan wakil ketua OSISnya yang akan menseleksi anggota-anggota OSIS barunya ya, seperti itu. Oh, begitu. Gitu. Berarti semuanya transparan. Iya. Di seleksi memang betul-betul. Jadi yang berhak jadi ketua OSIS baru dia ini ya. Tidak lewat mana gitu atau saya orang dalam. Saya ada ibu mamanya saya di sekolah tuh tidak. Tidak ya. Ada tidak begitu. Oke, jangan dipilih DP mama guru, terakhir pas jadi ketua OSIS tidak bisa bicara depan umum kan? Nah, itu lagi. Makanya Jadi jadi betul perlu harus disaring. diseleksi. Iya, betul Jingga. Oke, terang langsung ke pertanyaan selanjutnya. Secara fungsional OSIS itu apa fungsinya? Apa fungsi dari OSIS menurut tanggapan adik-adik semuanya? Mungkin dari masing-masing sekolah. Mungkin dari Ulan dulu yang di tengah. Fungsi OSIS. Fungsi OSIS itu bisa menjadikan kami sebagai siswa-siswi mungkin yang mempunyai minat dan bakat yang lebih bisa, atau seperti yang takut-takut bicara di depan, bisa melalui OSIS itu bisa mudah untuk bicara di depan. Oh gitu. Oke. Di sebelah saya lagi mungkin apa bisa dijelaskan fungsi dari OSIS itu? Boleh? Fungsi dari OSIS tentunya akan ada sangat banyak ya. Mungkin itu OSIS akan menjadi suatu pengurus yang akan mengkoordinir seluruh aktivitas yang ada di sekolah ya, seperti itu. Kemudian OSIS juga bisa menjadi seperti tadi yang disampaikan oleh Wulan, menjadi wadah sebagai pengembangan minat dan bakat siswa. Oke, dan setelah itu bagi personal sendiri, OSIS itu mempunyai banyak lagi fungsinya ya, seperti fungsi untuk menyambung hubungan antara guru dan juga siswa ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi ke Nabila. Oke. Fungsi dari OSIS itu apa? Kalau menurut saya, fungsi OSIS bagi pengurus OSISnya sendiri, selain bisa mengembangkan minat dan bakatnya di dalam, mengisi waktu luang, kemudian fungsi OSIS bagi guru. Nah, bagi guru, OSIS itu merupakan jembatan juga, Kak. Jadi apabila mungkin gurunya mempunyai masukan atau saran, bisa lewat OSIS juga, atau mempunyai kegiatan yang ingin mencari siswa dan siswi yang berbakat. Nah, itu bisa dilihat dari pengurus-pengurus OSISnya. Dan yang ketiga itu fungsi OSIS bagi siswa. Nah, biasanya ini saya dengar kata kalau OSIS itu yang bikin event. Nah, kalau di sekolah saya memang betul. Fungsi OSIS sebagai siswa di mana kita bisa membuat suatu wadah atau suatu kegiatan yang mengembangkan bakat dan minat siswa dan siswi di sekolah. Jadi, dari kegiatan-kegiatan OSIS itu biasanya kita menjaring, Kak. Misalnya ada event FLS 2N, event di bidang seni. Nah, biasa OSIS bikin suatu lomba untuk mencari perwakilan atau representatif dari SMA 3 mengikuti FLS 2N sendiri, begitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mana yang tepuk tangan? Oke, semangat. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di rumah mungkin yang lagi nonton, jangan lupa boleh kasih like-nya dulu, bagi linknya juga. Jangan lupa yang mau kasih pertanyaan boleh ya. Nanti orang kasih pertanyaan langsung ke narasumber ini yang sudah hadir di sini ya. Oke, mungkin jika ada pertanyaan boleh langsung dikasih pertanyaan. Saya sudah tidak sabar ini ya, teman-teman. Mungkin sambil kita bicara-bicara boleh minum. Oke. Di sini apa boleh kita tahu berapa total kepengurusan dalam OSIS kalian masing-masing? Maksudnya total anggotanya, ya. Mungkin dari Kak Iza terlebih dahulu. Kalau dari SMA Negeri 2 Luwuk itu total kepengurusan OSIS seluruhnya ada 67 orang. Ya.
termasuk dari pengurus inti dan 10 bidang. Oke. Oke. Untuk selanjutnya kepada Kak Nurul berapa? Untuk OSIM di sekolah saya kepengurusannya itu ada 59 orang di luar dari inti, jadi semua ada 64 orang 64 orang. Semuanya aktif? aktif. Serius? Serius. Oke, baik. Langsung Selanjutnya. Oke. Nabila. Kalau di tahunnya saya di 2021-2022 di kepengurusan kita punya nama kepengurusan Kak. Oke. Namanya Malfa Hitia, Mahavira Belva Sahitya. Wah, Gila, Nah, biasa. Iya. Di Ya. kepengurusan tahun ini kita mempunyai 93 pengurus OSIS, diantaranya terdiri dari 17 bidang dan ada beberapa sub bidang juga. Begitu. Oke, jadi totalnya 90 lebih Iya, 93. aktif semua. Alhamdulillah. Kalau aktif bagaimana? Kes keluar? Ya, lakukan pendekatan dulu Kak. Oke, baik. Itu dikirim surat. Oke. Oke, tadi dari Kak Putri Nabila mengatakan bahwa jumlah segmennya ada berapa? 17. Ada 17. bidang. Oke, dari Kak Ulan ada berapa sih total segbid dalam OSIM? Total keseluruhannya ada 12, enggak 20. tidak lah. Ayo berapa? Berapa ya? Kurang tahu ya. Banyak nih. Pokoknya intinya 50 semua totalnya yang tadi. Oke. Untuk Kurang Kak lebih 7 bidang lah. 7 bidang. Oh Oke. ya. Untuk Kak Iza sendiri berapa sih total segbid dalam kepengurusan OSIS SMA Negeri 2 Lu? Dalam kepengurusan OSIS SMA Negeri Doluk itu ada 10 bidang. Ah, iya. 10 bidang. Dari semua anggota OSISnya aktif nggak? Ya. Mungkin atau ada oknum-oknum beberapa yang tidak aktif dan apa? Kalau boleh tahu ya, ini kalau boleh tahu. Ya, dan tentunya ada beberapa ya seperti oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke. Iya asik, siapa itu? Nanti abis ini kasih tahu kamu Mari. Kalau dari Yang melalaikan tugasnya sendiri ya, sampai harus orang yang dari bidang lain yang melaksanakan itu. Pas di kesempatan ini sebutkan saya apa nanti terungkit. Oh ya jangan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan langsung dari teman-teman yang masuk di kolom komentar di Sigma Podcast. Bagaimana teman-teman membagi waktu dalam menjalankan program OSIS dan pembelajaran di kelas? Dalam OSIS dengan pembelajaran di kelas, apakah tidak terganggu? Gitu. Boleh saya mulai dari yang di sebelahnya Jingga, Nabila. Oke, baik. Kalau membagi waktu antara tugas organisasi dengan pelajaran di kelas, tentunya itu kita mempunyai skala prioritas ya, Kak. Nah, jadi sebagai siswa itu memang kita memiliki kewajiban untuk belajar. Dan kalau dalam Islam itu ada sunnah namanya. Nah, kalau sunnahnya itu kita mengurusi organisasi. Jadi kalau misalnya kita sudah menyelesaikan pelajaran di kelas, nah kita bisa langsung terjun ke dalam organisasi. Atau mungkin pasti ada suatu ketika di mana kita sangat bertabrakan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, itu biasanya kita minta keringanan atau dispensasi dari guru karena kita akan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar begitu. Oke. Kalau itu menurut Nabila di sekolahnya ya. Iya. Ini boleh kita sharing juga yang dari dari Ulan. Mungkin dari saya juga, kalau misalnya ada bertabrakan jadwal, misalnya jam pelajaran sama ada misalnya ada rapat Event, OSIS, iya. jadi bisa minta izin dulu ke gurunya. Oh, gitu. Mungkin ada dispensasi Tapi buat tidak terganggu untuk enggak, pelajaran. yang penting tugasnya Selesai. Selesaikan. Oke. Oh, iya. Tapi kalau menurut saya anak-anak OSIS Pintar. cerdas, smart. Jadi cepat kejar tuh. Asik. Orang sapa-sapa penonton yang sudah hadir sini di kolom komentar juga sekitar 8.000 penonton. Luar biasa sekali. Aminkan. Oke, ini ada dari Anggriani Putri. Anggriani Putri ada bertanya ini dia. Menurut Kakak OSIS, bagaimana tips agar bisa menjadi kandidat ketua OSIS? Bagaimana tips dan trik untuk menjadi kriterianya ya untuk menjadi Mungkin- seorang pemimpin? Oke, dari Iza dulu. Kriterianya ada mungkin apa? Bisa gitu. harus ini, harus Tips and itu. trick gitu. Oke.
Ya tentunya kalau untuk menjadi seorang ketua OSIS ya itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Nah, itu harus dia mampu untuk memimpin dirinya sendiri dan juga seluruh anggota OSIS-nya. Nah, setelah itu juga dia itu mampu untuk mengurus suatu organisasi dan juga dia tidak lalai terhadap tugas-tugasnya. Lalu kemudian dia itu tidak mudah down atau tidak gampang menyerah, karena jadi ketua OSIS itu ya sangat berat sekali. Jadi kita harus bermental baja supaya kita bisa kuat dalam menjalani masa sebagai ketua OSIS. Oke, baik. Kalau yang baper-baper bagaimana? Tidak usah dipakai. Terakhir dimarah langsung keluar ya. Oke, dari Ulan bagaimana barangkali? Kandidat tips dan triknya. Dari saya kandidat Cantik kah atau gimana kah? Jadi ketua OSIS itu bisa bertanggung jawab dalam membimbing anggota-anggota OSISnya, terus bisa membagi waktu juga. Abis itu terus pokoknya bisa bicara di depan itu lebih baik. Ya, paling penting ya. Yang paling penting. Public speakingnya ya. Iya. Oke, kita langsung dari dari Nabila mungkin tanggapannya. Kalau dari saya mungkin hanya melengkapi teman-teman karena memang beberapa kriterianya sudah disebutkan. Salah satunya itu harus memiliki leadership, jiwa kepemimpinan, terus menjadi ketua OSIS itu juga harus kooperatif atau kerjasama atau teamwork, dan harus merangkul teman-teman yang lain. Karena ya seperti kita ketahui ini dari SMA 2 jumlah OSISnya juga di atas 50, dari MAN 1 Bangga juga di atas 50, dan kita itu harus bisa merangkul dan menyatukan kepala-kepala di satu tujuan itu. Nah, jadi sebelum masa jabatan itu biasanya kita mempunyai suatu proses di mana kita menyatukan tujuan. Nah, karena untuk menyatukan tujuan dari beberapa kepala memang agak sangat sulit, Kak. Jadi memang harus dibutuhkan jiwa merangkul sesama dan jangan egois kalau mau menjadi ketua OSIS begitu. Kalau tidak bisa dirangkul, anggotanya bagaimana? Kita harus dekati dulu karena pasti dekati. ada suatu alasan personal di mana suatu anggota memiliki keras kepala juga. Karena pasti tiap beda-beda manusia punya karakter. egoisme, Oke, iya betul. Kalau dikasih baper. Kalau Harus dikasih profesional, baper, Kak. lain lagi ya. Oke, Kak. Iya. Saya ingin bertanya. Boleh, Jingga, Apa- silakan. Oke, apa mungkin kalau boleh tahu lagi nih, dalam kepengurusan ada yang cinlok nggak? Saya rasa tua sekali. Oke. Ya, mungkin dari Kak Nabila sendiri. Dalam kepengurusannya apa ada oknum-oknum? Kan biasa itu lebih semangat tuh. Kak lebih ke urus event tuh. Kalau anggota OSIS kan, kalau ada cinlok kan, biar cuma lihat dari ujung rambut kan. Jadi cuma di belakang, Kak. Ada di belakang. Oke. Kalau dari saya 3. Belum. Cinlok begitu, iya. Mungkin kalau anggota-anggota saya kayaknya ada deh beberapa. Siapa tuh, Kak? Siapa itu? Ada yang di muka sana? Berarti suatu manfaat dari OSIS juga bisa mempertemukan dua. Siapa tahu dari situ bisa lanjut ke jenjang. Iya, luar biasa. Dari Amin. OSIS, iya. Yang penting masih dalam hal positif Iya. ya tetap aman. Aman. Oke, kita di sebelahnya Nabila. Bagaimana Ulan? Apakah di sekolahnya mungkin ada yang benih-benih itu? Ya, tidak mungkin tidak ada ya. Iya, pasti ada. Pasti ada. Di setiap sekolah pasti ada, apalagi organisasi, apalagi kalau sudah ada event-event yang ya ada acara-acara sekolah lah, tidur di sekolah atau bekerja bersama, pasti bakal ya begitulah. Iya. Kayak sehari penuh tuh bersama. Iya. Jadi Benih lobster coach bilang. Oke, di sebelahnya Ulan lagi. Oke, mungkin di sekolahnya ada ini anggota-anggotanya yang pernah mungkin Ulan sendiri, Iza rasakan sendiri atau teman-teman yang lain mungkin. Kalau untuk saya belum pernah ya. Oh, belum pernah. Tapi kalau untuk anggota saya pernah. Oke, begitu. Jadi Masuk. tapi jangan sampai karena cinlok-cinlok begini itu mempengaruhi kerja OSISnya. Oke, baik. Tapi kalau menurut saya sih kalau anggota-anggota OSIS orang-orang pilihan selain cerdas kan, pintar, smart, biasa orang-orangnya good looking. Asik, betul tidak? Mungkin kalau berpenampilan menarik iya. Iya, Kalau karena kamu berapa mantan? iya, Ketua kan? Wakil ketua. wakil ketua. Nanti terong bahas habis ini. Buktinya belum. Jadi sabar. Oke,
Ini banyak pertanyaan lagi, Jingga sabar, tolong kasih pertanyaan dulu teman-teman yang ada di Silakan rumah. buat teman-teman. Oke, terima kasih like sama komennya juga ini yang sudah like. Yang lagi nonton di rumah jangan lupa tetap stay di Sigma Podcast dan halaman Luwuk Bangkai. Ini masuk pertanyaan lagi, dengan segala kegiatan yang mungkin padat di OSIS, seberapa besar kegiatan tersebut mengganggu aktivitas belajar di kelas, khususnya untuk teman-teman yang menantang dalam pembelajaran di kelas? Kayaknya sudah dijawab tadi Iya. antara OSIS dengan pelajaran di kelas. Tanya-tanya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Menurut kakak OSIS, oh ini sudah juga, sebagai pemimpin organisasi dengan anggota yang cukup banyak, bagaimana cara kalian mengatur anggota kalian yang mempunyai karakter yang berbeda-beda? Mungkin boleh langsung dari Iza yang di sebelah saya. Karakternya berbeda-beda ini. Jadi bagaimana cara mengatur? Ada yang keras kepala, ada yang baperan, ada yang pamaraju orang bilang tuh. Jadi gimana tidak bisa. Oh, iya. Jadi dari anggota OSIS itu tentunya semuanya itu tidak mungkin sama karakternya ya. Ada yang keras, lemah lembut, ya ada mungkin yang ngambekan. Jadi kalau misalkan untuk yang keras itu mungkin kita sebagai pemimpin tentunya harus berusaha lebih keras juga ya. Karena kalau kita lembut ya tentu akan jadi angin lalu saja. Oh, begitu. Dan tentunya kalau untuk yang lemah lembut itu juga kita kasih taunya itu mungkin lebih enak ya, karena kalau dia mungkin dikasih tahu itu sekali atau 2 kali dan dia mungkin mudah paham. Nah, dan tentunya kalau misalkan yang ngambekan ya tentunya kita harus jaga juga bagaimana cara menjaga perasaannya mungkin. Ya. Oke. Boleh next lagi langsung ke Wulan, bagaimana caranya? Mungkin teman-teman yang karakternya beda-beda. Seperti yang Kakak Iza katakan juga, semua orang itu berbeda-beda, apalagi dalam organisasi, dalam banyak orang juga semua berpikiran yang berbeda-beda, apalagi menghadapi acara sekolah yang sangat banyak, padat, jadi semua berbeda-beda pendapat. Jadi sebagai ketua OSIS mungkin bisa merangkul semuanya dengan kepala dingin, dengan kepala dingin, terus bisa mengambil semua pendapat yang diberikan oleh anggota-anggotanya. Oh iya, ngomong-ngomong ini kan tadi bukan ketua OSIS, mohon maaf. Bukan. Oke, ketua OSISnya di mana sekarang? Ketua OSISnya Bahaya ketua OSISnya ini. Harusnya dia ada di sini. Ada halangan. Halangan apa itu halangannya? Lagi Besok laki-laki. gantian nih. Bilang Ngana jadi anggota, ini Ulan yang jadi ketua OSIS. Asik. Dipilih ulang berarti. Oke, dari Nabila barangkali bagaimana itu cara menanggapi untuk teman-teman yang karakternya beda-beda? Kalau dari saya sendiri seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Iya. kita melakukan pendekatan personal Kak sama anggota-anggota saya begitu. Mungkin kalau ketua OSIS itu terkenal dengan yang tegas, nah tapi tegasnya itu bukan tegas yang menindas semuanya atau otoriter, tapi tegas yang bisa merangkul sesama. Kalau misalnya ada selek begitu antara orang satu dengan yang lainnya, nah itu kita biasanya tanya masing-masing, ini kenapa, ada masalah apa, terus solusinya bagaimana. Kalaupun ada yang tidak aktif, nah itu biasanya saya ajak cerita di ruangan, masalahnya apa, kenapa tidak aktif, dan kita harus cari jalan keluarnya sama-sama, atau kita ajak begitu. Kayak, Gitu. kalau mungkin dia tidak aktif, kita ajak, ayo event selanjutnya kita ini. Karena kalau kita ungkit lagi kesalahannya, ya yang begitu biasanya sudah tidak mau join lagi. Iya, betul. Oke, mungkin Jingga ada pertanyaan selanjutnya, Jingga, setelah percintaan. Boleh dikasih pertanyaan lagi ke adik-adik, ke kakak-kakaknya yang ada. Oke. Ini di sini saya ingin tahu gimana sih tanggapan atau tindakan kakak-kakak ini jika ada sebuah pernyataan atau sebuah tanggapan yang pendapat begitu ya, yang bertentangan dengan pembina, tetapi misalnya ada kakak ini ingin mau apa itu? Ayo. melakukan Jangan sebuah sampai event bingung. tapi si pembina ini melarang itu, tidak setuju, itu bagaimana sih tanggapan atau Tanggapannya teman-teman. perilaku kakak bagaimana gitu. Yang mungkin dimulai dari Kak Ulan. Mungkin kalau masih bisa ditoleransi untuk bicara dengan pembinanya, kalau mungkin masih bisa untuk dibuat eventnya itu, mungkin masih bisa. Oke. Mungkin Selagi dari itu masih positif, dilanjutkan. lanjutkan. Oke, dari Iza mungkin ada tambahan?
Ya, jadi kalau kita menjadi OSIS di sekolah itu tentunya tidak selamanya pendapat kita itu sama dengan pembina. Jadi gimana sih kalau pembina tidak setuju dengan program kita? Ya itu kita usahakan dulu, kita bicara lagi sama pembinanya seperti apa. Nah nantinya bila memang tidak boleh, maka ya kita terpaksa harus tidak menjalankan program tersebut. Atas persetujuan dulu berarti. Harus Ya, persetujuan. oke. Next kita langsung ke Nabila juga, bagaimana program kerjanya itu. Intinya program kerja apakah kalau disetujui atau bagaimana, atau kita caranya diinformasikan dulu ke pembina atau bagaimana, boleh Iya, kalau Jelaskan. di SMA Negeri Tigaluk itu kita memang punya struktur. Oke. Dimana kalau membuat suatu event harus membuat proposal dulu, terus harus masuk ke Ibu Wakase Kesiswaan. Nah di situ biasanya ada agak koordinator sedikit ya. Itu biasanya kita berkoordinator, mungkin bisa disetujui ataupun tidak. Namun walaupun tidak disetujui itu biasanya dikasih masukan. Misalnya mau buat event ini namun keamanannya kurang terjamin, jadi kita ganti buatnya event antar kelas saja begitu. Jadi kalau biasanya pasti ada yang begitu itu. Namun diselesaikan dengan koordinasi bersama. Kita cari tahu masalahnya apa, kenapa tidak bisa buat event dan bagaimana, dan solusinya bagaimana, sampai kalau di SMA Negeri 3 kita punya program kerja, sampai titik program kerja itu bisa dijalankan walaupun tidak sesuai dengan ini, yang penting dia bisa berjalan. Tujuannya masih tetap sama. Iya, Sama betul ya. begitu. Oke, langsung juga ini saya mau tahu juga ya, untuk program yang pernah dibuat dari masing-masing sekolah yang OSIS yang pernah buat, mungkin event apa yang paling besar yang pernah terkesan dibuat. lebih terkesan gitu. Ya, sama budget biayanya itu didapat dari mana gitu? Apakah sumbangan atau gimana? Iya. Boleh dari Oke, dari saya dulu ya. Kalau di SMA Negeri 3 lu kalau ditanya event yang paling berkesan, kayaknya semuanya berkesan, Kak. Semua berkesan. Iya, betul. Oke. Serius, Tepuk Kak. tangan dulu. Kalau yang pernah paling besar di SMA 3 itu apa? Iya, tahunnya saya ini dia di awal menjabat ada pameran seni dan pentas seni juga. Oke. Kemudian ada Milad SMA Negeri 3 lu beberapa bulan kemarin kita menyelenggarakan itu, dia 3 hari bersama alumni juga. Oh, oke. Untuk biaya yang didapat Untuk itu dari biaya. mana? Mungkin Iya. sumbangan teman-teman sekolah atau dari gimana? Boleh dijelaskan? Kalau Milad kemarin, nah itu OSIS kita sempat membuat bazar juga. Nah itu bazarnya penghasilannya bisa sampai 1 juta, di atas 1 juta juga. Wish, luar biasa. Nah terus ada dana BOS dari sekolah. Nah biasanya dialokasikan ke program-program kerja OSIS. Karena dari awal kita menjabat, kita punya sidang pleno 1 di mana pemaparan program kerja. Di situ yang hadir ada ibu kepala sekolah, ibu bendahara sekolah. Jadi memang sudah transparan dana ini mau kemana dan disusun di sidang pleno 1 tersebut. Nah terus di Milad kemarin juga ada sumbangsi dari para alumni-alumni. Terima kasih juga alumni-alumni SMA 3. Sapa-sapa juga alumni yang ada di rumah. Iya, yang kemarin Luar biasa baru ya. selesai reuni akbar. Mantap tuh, coach ya. Kalau anak-anak OSIS memang kalau bicara alumni, oh iya betul. Depan betul. sekolah. Oke, ke Iza lagi, bagaimana pernah bikin event apa yang paling besar atau berkesan dan biayanya dari mana? Kalau yang paling berkesan ya itu mungkin pada saat kita melaksanakan ulang tahun sekolah ya, terus juga ada waktu perayaan 17 Agustus lalu. Mungkin itu yang paling berkesan karena kalau event dari sekolah itu biayanya dari sumbangan dari alumni yang berasal dari SMA Negeri 2 Luhuk ya tentunya. Oke. Baik, langsung saja ke Ulan. Kalau di Man Banggai, menurut saya sebagai kinerja saya di selama ini menjabat ini, yang event paling besar itu tanggal 10 November kemarin. 10 November kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oke. Tahun kemarin maksudnya. Oke. 10 November tahun kemarin kami ada mengadakan drama kolosal yang gitu. melibatkan 200 lebih orang. Luar biasa. 200 lebih orang. Kalau Ulan sendiri berperan jadi dalam. Alhamdulillah berperan. Jadi apa? Jadi, Prok jadi apa? jadi jadi pemain drum. Oh begitu, wih luar biasa. Oke baik, selain
pintar, punya bakat masing-masing kalau anak-anak OSIS. Oke, mungkin jika ada pertanyaan selanjutnya selain orang tanya tadi biaya dan lain-lain, boleh ada mungkin pertanyaan lagi dari Jingga? Silakan Jingga ditanya sama teman-teman. Kakak ini kan sudah menjabat sebagai ketua OSIS dan OSIS, kepengurusan OSIS. Oke. Jadi di sini saya mungkin terkhusus dari Kak Nabila dan Kak Iza, sistem pemilihan ketua OSIS itu bagaimana sih dari masing-masing sekolahnya? Yang mungkin bisa di duluan Ya, Kak Iza. ya boleh di sharing sedikit saja Bu. Sedikit. Boleh. Karena tadi sempat dibahas juga kan? Ya. Ya, Oke. seperti yang tadi sudah saya bahas ya. Jadi kalau pemilihan ketua OSIS di sekolah kita itu menggunakan seleksi fit and proper test. Jadi di situ ketua OSISnya, calon ketua dan wakil ketuanya itu diseleksi sebanyak 40 orang lebih, itu diutus dari wali-wali kelas. Nah, setelah itu akan diseleksi oleh guru-guru baik dari Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, Wakasek Humas dan lainnya. Nah, dari situ kemudian akan terpilih mungkin sekitar 6 orang, 3 pasang calon ketua dan wakil ketua. Nah, setelah itu barulah dilakukan pemilihan melalui voting dari seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah. Iya, luar biasa. Oke, boleh yang di sebelahnya Iza lagi mungkin ulang. Karena Mungkin ada saya tambahan. bukan ketua OSIS juga ya, mungkin karena hanya sedikit saja yang saya mungkin tahu. tambahan sedikit. Pemilihan seleksi terus ada tes juga dari Dewan Guru, kemudian ada tes dari alumni-alumni juga yang ada di alumni organisasi OSISnya kami. Mungkin hanya itu saja yang saya tahu. Oke, untuk selanjutnya Kak Nabila. Oke, kalau di SMA Negeri 3, khususnya di tahun ini, kita masih melakukan seleksi. Dia sama Kak, dia harus mendaftar dulu menjadi calon pengurus OSIS. Nah, setelah itu dia melewati berbagai tahap seleksi dan masuk di latihan dasar kepemimpinan. Nah, dari situ kita ambil paling banyak 10, dilihat dari nilai tes berkasnya berapa, nilai wawancaranya berapa, kita ambil 10 orang untuk kita lakukan wawancara secara langsung lagi. Nah, di situ yang bertanya bisa Dewan Guru juga ataupun pengurus OSIS. Nah, dari situ dari LDK kita hasilkan 3 pasang calon ketua OSIS. Nah, 3 pasang itu yang akan melakukan kampanye atau advokasi kepada teman-teman siswa, bisa dilakukan tanya jawab di lapangan terbuka, terus pemaparan visi dan misi. Nah, seperti itu. Lalu nanti akan ada pesta demokrasi. Oh gitu. Pemilihan. Kayak pemilihan ini. Iya, hampir sama, Anggota Kak. legislatif. Ada serangan fajar. Ada serangan fajar atau Itu pelicin? dihindari kayaknya. Wih, luar biasa. Oke, mungkin dari teman-teman, kan ini saya dengar ada beberapa sekolah yang membuat ulang tahun atau reuni akbar. Apakah di sekolah kalian pernah buat reuni akbar? Iya. Oke, setiap tahun. Oh, oke, dirangkaikan juga mungkin dengan ulang tahun Iya, sekolah. Oh, nyelat oke. sekolah dengan reuni akbar. Oke, dari teman-teman yang hadir ini yang jadi narasumber ini, apakah punya bakat masing-masing gitu, mungkin jadi anggota OSIS atau jadi ketua OSIS? Apakah dia selain memang bisa pandai atau public speaking, apakah bisa ada bakat lain mungkin biar bakat kegiatan yang lain, mungkin jadi tersembunyi. MC kah atau jadi nyanyi kah atau apa mungkin Lari dari dia. kenyataan. Tapi mungkin kebanyakan dari teman-teman yang direkrut memang ada bakat, maksudnya ada bakat-bakat ini mungkin Iya. kayak seni gitu Bu, memang ya. Iya. Oke, Kalaupun kalau dia Nabila tidak ada? muncul, maaf. Kalau saya Pernah menjuarai apa dulu mungkin di luar dari OSIS? Tapi kalau yang masih baru- tetap dalam membawa nama sekolah. iya. Gitu. Kalau yang baru-baru ini, alhamdulillahnya saya terpilih mewakili Sulawesi Tengah. Oke. Mengikuti kegiatan 100 ketua OSIS terbaik di Universitas Wow, Indonesia. tepuk Itu kita melalui tes pembuatan esai, tes video advokasi juga, dan terpilih representatif Sulawesi Tengah. Terus nama kegiatannya itu Indonesia Student Leadership Camp. Dibuatnya di mana? Universitas Indonesia Kak, Oke, selama luar 5 biasa. hari di sana. Iya betul. Luar biasa. Oke, mungkin kalau dari Ulan mungkin ada prestasi yang pernah ditorehkan nih, asik toreh. Toreh itu bukan kayak makan. Oh, taruh. Salah. Oke, Ulan. Aduh, Coding. sponsor. Mungkin kalau dari saya mungkin
kurang, tapi saya berharap semoga OSIM di MAN lebih tinggi lagi, bisa juga sama seperti Kak Nabila. Tapi kalau Ulan sendiri mungkin punya ada prestasi di sekolah ataukah di luar sekolah? Jadi MC MC di sekolah dan di luar sekolah. Oke, luar biasa. Nanti terang duet boleh. Tetap MC lagi. Oke, dari Iza mungkin? Kalau mungkin saya sejauh ini saya punya bakat nulis ya mungkin. Oh, menulis. Kira-kira apa yang ditulis? Tentang lagu kah? Cicilan. Oke, ngomong-ngomong ini kan Jingga kan yang saya tahu teman-teman ini anggota OSIS dan ketua OSIS. Apakah di dalam kelas itu jadi mungkin pengurus kelas juga, maksudnya ketua kelas kah atau wakil atau bendahara atau apa? Kan biasa seperti itu. Kan? Ya. Dari Nabila apa? Kalau dari saya dulu waktu kelas 10 ya Kak, karena masih pandemi. Nah, jadi ini tidak ada pemilihan apa-apa, jadi kalau ada kegiatan kelas itu ke saya dulu, gitu. baru ke teman-teman kelas. Jadi istilahnya ketua kelas tapi tidak dipilih. Nah, terus kemudian setelah selesai pandemi kita sudah mulai masuk sekolah di kelas 11, kelas 12. Itu adalah satu guru yang bilang, dia bilangnya begini Kak, kayaknya kamu ini sudah boleh jabatannya dikasih ke orang dulu, jabatan ketua kelasnya. Kamu sudah cukup jadi ketua OSIS, itu sudah lelah. Dan ya saya juga menyetujui itu, jadi kemudian dilakukan pemilihan begitu Kak. Jadi sudah memang dibagi-bagi tugas. Dibagi-bagi tugas. Kalau Ulan barangkali di dalam kelas jadi apa? Seksi apa gitu kan? Kalau di dalam kelas pas pertama masuk setelah pandemi jadi ketua kelas. Ketua kelas, wish luar biasa. Yang di sebelah saya, Iza. Kalau dulu saya waktu kelas 11 ya saya menjabat sebagai wakil ketua kelas. Nah, tapi setelah saya naik kelas 12 itu saya sudah tidak menjabat sebagai apa-apa. Oke, jadi murid ya. Jadi anggota OSIS. OSISnya mah. Iya. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi. Saya sapa-sapa buat teman-teman yang masih tetap stay di Sigma Podcast. Kali ini ada pertanyaan yang kita tahu belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Manakah yang lebih menyenangkan, belajar dalam OSIS atau dalam pembelajaran di kelas? Belajar dalam OSIS atau pembelajaran di dalam kelas gitu. Kalau boleh pilih yang apa? Dari Iza dulu mungkin biar lebih enak ke sana lagi. Kalau mana yang lebih enak ya, sesungguhnya sama-sama enak sebenarnya. Kalau dalam kelas juga enak karena kita bisa dengar penjelasan dari guru, terus banyak juga yang dipelajari dalam kelas, hal-hal yang belum kita ketahui misalkan. Tapi kalau dalam OSIS itu juga jauh lebih enak karena ini kita belajar secara nyata, bisa belajar cara memimpin, memanajemen waktu, mungkin bisa belajar public speaking juga. Nah, tentunya yang menurut saya lebih enak ya yang belajar di OSIS. Di dalam OSIS. Oh, oke, baik. Berarti dalam kelas bagus ya? Oke, Ulan mungkin bisa di. Jadi menurut saya pembelajaran di dalam kelas atau di organisasi OSIM itu mungkin ya kalau di dalam kelas kayak begitu-begitu saja lah. Jadi jadi mungkin apalagi kalau misalnya so lewat jam 12 tuh so DP waktu-waktu istirahat. Sudah mengantuk. Dia jujur. Iya, tetap semangat. Dari Nabila mungkin? Kalau dari saya itu dua-duanya sama-sama enak Kak. Kalau dari pembelajaran di kelas itu kita belajarnya sama guru kan, lebih profesional. Nah, terus di SMA 3 juga guru-gurunya itu kreatif Kak. Biasanya pembelajaran sambil bermain. Kemarin pelajaran matematika wajib, halo Ibu Dewi. Nah, kita belajar sambil bermain Kak. Belajar tentang ukuran pemusatan data, terus sambil kelompok begitu. Ada beberapa mata pelajaran juga yang menerapkan pembelajaran yang kreatif. Terus kalau di OSIS, kita kan bisa belajar dari pengalaman. Nah, terus di OSIS juga punya teman-teman. Di situ juga seru. Jadi dua-duanya seru, tidak bisa dipilih sebenarnya. Oke. Wish, luar biasa. Oke, mungkin Jingga ada yang mau ditanya lagi atau dari teman-teman di sana yang mau titip pertanyaan? Ada? Oke, di sini saya ingin bertanya nih Kak. Apa sih motivasi kalian saat ingin menjabat sebagai ketua OSIS? Mungkin bisa didahului oleh Kak Iza. Motivasi saya itu untuk menjadi ketua OSIS adalah saya ingin
menjadi seorang pemimpin dan saya ingin memberikan kontribusi di dalam OSIS ya, yaitu mengurus sekolah dan banyak yang lain. Tentunya bisa mendapatkan banyak pelajaran juga. Mungkin ada dorongan dari orang tua atau orang dari luar sekitar yang ayo jadi ketua OSIS nih, tunjukin. Mungkin dari teman-teman ya. Iya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ke Kak Nabila. Oke, kalau dari saya motivasi untuk jadi ketua OSIS, ini jujur sebenarnya waktu kelas 10 kan saya sudah pernah menjabat jadi OSIS. Dan itu pandemi. Cuma memang sering dipanggil-panggil waktu masih ketua OSIS zaman kemarin buat ikut kegiatan, ikut jadi operator di sekolah. Nah, itu saya sudah merasakan kegiatan-kegiatannya, Kak. Jadi waktu mau masuk kelas 11, sebenarnya saya sudah tidak ada niat untuk masuk OSIS lagi. Terus ya sambil ketua OSISnya itu yang langsung datang ke kelas. Karena kan kita ada metode online untuk pendaftaran, tapi dia kasih saya formulir yang offline. Supaya saya tidak bisa nolak. Nah, dari situ saya lakukan pendekatan juga sama ada kakak saya, Kak Aul. Nah, saya sharing sama dia, Kak, ini saya mau jadi ketua OSIS, menurut kakak bagaimana, begini. Dia kasih saran, dia kasih masukan, kalau kamu punya kesempatan sekarang, itu poin yang saya ambil, kalau kamu punya kesempatan sekarang, ya dicoba saja, kapan lagi akan muncul kesempatan itu. Jadi saya mendaftar dan sebenarnya memang tidak niat jadi ketua OSIS karena saya takut, Kak, untuk mengemban tanggung jawab yang begitu berat. Namun setelah saya daftar menjadi ketua OSIS, mengikuti seleksi hingga terpilih, alhamdulillahnya saya mempunyai teman-teman juga yang suportif, yang sama-sama membantu dalam kepengurusan, Kak. Jadi sama-sama enjoy, jadi dapat banyak sekali insight baru dari teman-teman. Ulan tadi sudah dikasih, sudah jawab atau belum? Oke, Ulan. Sebelum kita break, kita dengarkan. Oke, Ulan. Motivasinya, Ulan. Motivasinya buat ketua OSIS karena saya bukan ketua OSIS juga ya. Jadi pengurus OSIS. Betul. Bisa memimpin, membimbing teman-temannya. Bisa membimbing teman-temannya lebih banyak lah, kayak bukan sekedar cuman di dalam kelas saja, tapi ada beberapa orang yang memang latar belakangnya itu berbeda-beda. Jadi bisa melatih juga kesabaran. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih stay. Ini ada Anggriani Putri, ada Irfa Dianti Nurhaliza, Sigma Podcast Andi, ada Nona, ada Sulistiani, ada Raffi Ahmad, ada Deddy Corbuzier. Rizky Bilar. Oh, belum. Stop pembahasan. Oke. Ada mungkin teman-teman yang mau bertanya yang ada di depan saya, boleh dititip pertanyaan. Oke, baik. Sekarang break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sigma Podcast. Don't go anywhere. I will right back after the break. Ya, asik. Oke, kembali lagi di Sigma Podcast. Setelah break tadi ada iklan-iklan yang lewat. Terus kembali lagi di sini masih tetap dengan narasumber dan partner saya. Ada Jingga di sana. Oke, orang mau kasih pertanyaan tapi kayaknya orang ada kuis dulu ini. Betul? Apa betul? Oke ya, kita akan kuis dulu. Kayaknya saya kalah ini kalau kuis. Siap-siap. Baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan ini khusus ke semuanya. Baik. Mas juga ikut ya. Nanti setiap pertanyaannya esai. Jadi kalau yang bisa jawab langsung angkat tangan lebih dulu. Oke. Hadiahnya apa dulu ini? Hadiahnya dapat ini ruangan. Boleh Oke, baik. Hadiahnya nanti dapat pengurus OSIS. Ya, jadi kalau Iza yang menang dia bawa pulang ini yang ini. Aduh, jangan. Pindah sekolah. Oke ya. Oke. Siap? Jingga siap? Siap. Nabila siap? Aman. Ulan ya? Siap. Siap. Iza siap? Siap. Om Amor? Siap. Kakak. Oke, pertanyaannya adalah nomor 1. Wasit kamu ya. Nomor 1. Siap, dengarkan baik-baik. Ini soal ya. Oke. Pertanyaannya adalah majas yang gaya bahasanya memberikan pernyataan yang berlebih-lebihan. Kakak Amor. Majas hiperbola. Kalah dari tadi. Kan ada hadiah toh? Sama ambil itu ya. Jawabannya benar.
Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. jauh. Pada tahun berapa terjadi tsunami di Aceh? 2004. Eits, batal. Angkat tangan dulu baru jawab. DP tangan transparan. Transparan. Oke, soal batal. Soal nomor 3. Ini dia langsung menyiapkan 100 soal. Wis. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal dan bulan berapa? 21 Mei. Salah. Wis. Salah. Penonton diam. Sudah diusir. Tenor. Tenor. Apa penonton? 2 Mei. 2 Mei. Iya. Lebih DP 1. 21 Mei sampai ulang tahun ya, Cek? Makanya ini saya ingat-ingatnya Nabila ini. Anggota OSIS. Oh, salah. Pertanyaan selanjutnya. Teluk yang berada di Gorontalo. Teluk yang berada di Gorontalo itu seputaran Gorontalo, Sulawesi Tengah. Teluk Gorontalo. Oh. Teluk Ya, teluk yang ada di Gorontalo. Dia melingkar di Sulawesi Tengah. Begini, kena di Sulawesi Tengah. Termasuk di Tojo Una-Una. Teluk Tomini. Iya. Iya. Tapi tidak ditake. Maka tangan rambut. Dari sini. Transparan. Tidak dipakai ya. Mohon maaf. Saya Oke. bikin nama jodoh ya. Tidak itu lagi. Pertanyaan selanjutnya. Tahun berapa peristiwa G30 SPKI terjadi? Oke, Iza. 1965. Oh, salah. Benar. Oke, Ulan siap? Masih ada Ulan? Ada. Ada ya? Masih ada ulang. Siap. Nanti dapat uang ya. Pertanyaan selanjutnya. Jingga juga ikut Jingga? Iya. Oh. Tadi angkat tangan kayak Oh. gitu. Pertanyaan selanjutnya. Presiden Republik Indonesia pertama. Insinyur Soekarno. Oh, jangan nangis. Jawab benar. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Gudeg adalah makanan khas dari mana? Gudeg. Oke, Jingga. Jawab. Bebas dia cuma semua daerah kan Jawa. Jawa apa ayo? Apa? Jawa. Gudeg. Gudeg kita aduh tidak pernah dengar. Apa ya? Ada yang ini mungkin HP-nya tuh. 3, 2, 1 Yogyakarta. Oh bunyi oke. Pertanyaan selanjutnya dengarkan baik-baik. Saya mencari tahu dulu siapa punya masih berbunyi. Masih. Kayaknya Oke, HP. masih? Boleh di silent atau apa? Mungkin. Oke. Ya, hilang. Oke. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pada Oke. tahun berapa Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan? Sumpah Pemuda itu lebih dulu dibandingkan kemerdekaan Republik Indonesia. 16. Oke, Jingga. Jingga berapa Jingga? Jingga. 1943. Ya! Tahunnya? Salah. Tahunnya. Salah, Bu, ya. Lanjut. 1943. Apalagi ada yang tahu jawabannya? Penonton. Pak Kulikin, Pak Google ini pasti. Iya, di sini tidak ada jawaban. 1928. Oke, yang terakhir adalah pertanyaan terakhir. Presiden ketiga Republik Indonesia. Oke, Iza. Oh, pemenangnya adalah Ulan. Salah ya. Seimbang. Siapa yang menang? Semua mau jawab. Ya, karena Amor yang menang berarti tidak dianggap ya. Tidak dianggap. Kita lanjutkan. Tapi semua mau jawab. Saya kembalikan ke Amor. Disilahkan. Oke, trompet quiz juga seru tadi. Berarti nanti kapan-kapan bikin acara ranking 1 lagi dan tingkat SMA ya. Mantap. Oke. Langsung torong bacakan dulu ini ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Disapa-sapa lagi yang baru masuk ini ada beberapa ini yang kasih pertanyaan. Oke, ini dari Irfa Dianti Nurhaliza. Apa masa Halo, Kak paling Irfa. sulit? Betul. Apa masa paling sulit saat kamu menjadi ketua OSIS atau pengurus OSIS? Masa-masa paling sulit.
waktu menjadi ketua OSIS atau pengurus OSIS? Di sebelah saya dulu mungkin izin. Kak Iza. Iza. Oke, salah. Tentunya pada waktu mendekati suatu acara ya itu sulit sekali karena harus imbangi dengan tugas sekolah, terus juga dengan persiapan terhadap acara. Terus juga waktu almarhumah ibu saya meninggal itu saya down sekali, tetapi ya mau tidak mau saya tetap harus lanjutkan program-program OSIS saya. Oke, baik. Oke, di sebelahnya Wulan. Masa-masa tersulit. Mungkin menurut saya masa-masa tersulit itu di dalam organisasi perbedaan pendapat. Jadi menyatukan pendapat itu dari berbagai pihak mungkin sangat sulit. Apalagi ada yang pengmaraju orang bilang, ada yang ya Keras kepala. Ada yang mungkin langsung Baper. Oke. Jadi sangat sulit itu bahas satukan pendapat. Pendapat ya. Oke, selanjutnya untuk anak Susah Wulan juga nih. Oh, dari saya sendiri, ini kayaknya agak bingung deh. Masalah-masalah tersulit mungkin karena kita kepengurusan OSIS yang transisi ya Kak, dari pandemi ke offline begitu. Nah, terus waktu saya kan OSIS lanjutan. Nah, itu memang kurang dapat pengalaman di kegiatan offline ini bagaimana mau dijalankan. Nah, itu di awal-awal kepengurusan memang agak masih harus transisi dulu Kak, begitu. Nah, terus mungkin sama seperti Iza juga tadi ketika ada event terus mau diimbangi dengan pelajaran, namun itu hal yang biasa menjadi seorang pemimpin di mana kita harus tetap time management juga. Nah, terus kemudian itu saja kayaknya Kak, masa-masa tersulit saya. Oke, jadi itu masa-masa tersulit ya? Karena saya punya teman-teman juga yang saling merangkul saling ya? kooperatif. Kalau iya. Aduh. Kalau orang tua ini backup Iya, atau support support ya. ya. Orang tua support. Sejauh hal-hal yang positif Iya, disupport. betul. Oke. Untuk ini lagi ada dari Anggriani Putri. Kayaknya Halo teman-teman Kak ini. Anggi. Dorong kasih pokoknya dorong pertanyaan terus ini. Misalnya kalian dihadapi dengan satu situasi di mana kalian sedang ada masalah pribadi dan di dalam kepengurusan kalian juga sedang ada masalah. Berarti ini masalah pribadi dan masalah di dalam OSIS lah gitu. Bagaimana cara kalian menghadapi situasi tersebut? Menanggapi bagaimana atau handle ke masalah-masalah itu pribadi dengan masalah di dalam OSIS. Mungkin dari Dari mana dulu Jingga? Boleh tentukan. Kak Iza mungkin. Oke. Kak Iza Iza, lagi. oke. Oke, kalau misalkan kita punya masalah pribadi ya dan juga masalah di OSIS, ya itu tentunya kita pisahkan dulu nih mana nih masalah pribadi, terus mana lagi masalah kepengurusan. Terus kalau bisa ya pada waktu-waktu tertentu itu kita coba deh selesaikan. Kalau misalkan ada masalah antara sesama pengurus ya waktu di sekolah kita selesaikan. Nah kalau misalkan masalah pribadinya itu kita selesaikan di waktu-waktu yang kita tentukan juga ya, misalkan kita di rumah kita selesaikan. Oke. Jadi tidak terbawa ke dalam organisasi, jangan. tidak. Oh jangan. Oke. Kan biasa ada masalah tuh yang di luar tuh hilang-hilang itu. Perasaan dari rumah yang tidak enak setelah itu. Oke, dari Wulan bagaimana? Kalau dari saya sendiri itu dipisahkan. Kalau misalnya sudah di dalam sekolah, masalah sekolah. Kalau misalnya sudah di luar sekolah, masalah yang di Kalau luar menempatkan sekolah. ya. Bisa menempatkan sendirilah. Oke, baik. Dari Nabila? Kalau dari saya sih ya itu salah satunya harus profesional. Kita harus menempatkan diri juga kalau di organisasi, kalau ada masalah ya harus cepat diselesaikan. Bisa lewat komunikasi, karena komunikasi itu paling penting Kak. Dalam suatu ketika ada problem, kalau misalnya satu sama lain tidak komunikasi, silent treatment, nah itu bagaimana mau ditahu masalahnya bagaimana. Jadi ya itu komunikasi. Kalau masalah di rumah juga Di rumah sendiri, beda. iya, Jadi harus jangan profesional lah Kak. Oke. Tapi memang mungkin selama jadi kegiatan pengurus OSIS, apakah pernah memang dapat masalah di luar itu? Mungkin masalah di rumah lah gitu. Atau dengan keluarga. Mungkin bagaimana? Pernah sejauh ini. Maksudnya pernah ada masalah di luar kepengurusan OSIS, terus tiba-tiba kita masuk dalam anggota OSIS, mungkin ada kegiatan. Itu pernah terjadi. Mungkin kayak contoh tadi Iza. Maksudnya almarhum mama meninggal, pernah. Terus pas waktu meninggal ada kesibukan di OSIS juga. Iya, ada. Itu caranya bagaimana?
handle-nya? Atau istirahat dulu atau gimana dulu? Ya mungkin kita istirahat dulu beberapa hari ya, tapi setelah itu kita selesaikan urusan kita yang ada di OSIS. Kita harus profesional. Oh, oke, Jadi, harus kita profesional. profesional. Jadi intinya harus profesional. Oke. Oke, jadi orang saya tanya-tanya sama teman-teman itu, oke, masih ada lagi ini. Oke. Ya, sangat bersemangat ya. Coba Jingga kasih lagi. Oke, Jingga saya opor pertanyaan paling bawah dari Anggriani. Lagi-lagi dari Kak Anggriani. Oke. Tunggu nggak Anggriani pulang Oke, di sini Kak Anggriani menanyakan untuk kepada kakak-kakak yang hebat ini, bagaimana tanggapan kakak soal sebutan OSIS itu babu sekolah atau orang yang sibuk banget kalau di sekolah. Jadi kayak kita itu ada kan yang kayak suka sama OSIS, OSIS pasti tak sita, OSIS apa? Iya, apaan sih OSIS ini? Bikin diri tuh, makan puji, bikin pintar tuh, belum kamar. Iya. Walaupun memang benar-benar orang-orang OSIS itu smart, toh. Tapi kan biasa teman-teman yang lain yang tidak suka, apa lagi nih OSIS ini, terus ini lagi, gitu. Gimana Gimana tanggapan dari Kak Ulan? Ulan orang yang makan puji tidak? Tidak. Tidak. Oh, oke, baik. Jangan nangis Ulan. Kan biasa ada begitu. Itu mental itu berarti. Bis makan puji ini orang OSIS. Oke, Jadi, tanggapan. Sejauh saya di OSIM itu kan memang banyak, apalagi dari teman-teman yang bukan OSIS, biasa dibilang OSIS, apa ini OSIS bagus sekolah. Oke. So, Pernah? Pernah banyak. Sampai tengah malam pulang-pulang di sekolah terus. Sama dia lagu. Udah pulang-pulang dong bilang bagus sekolah, caper lah sama guru. Jadi selagi torang melakukan buat torang pe sekolah, kebaikannya torang pe sekolah itu di luar torang pe pikiran. Biar saya dong bilang Iya, apa. betul. Jadi Diabaikan saja. Diabaikan saja. Oke, dari Iza, bagaimana? Oke, kalau misalkan kita dibilang sama teman-teman itu babu sekolah ya kita anggap angin lalu saja, karena sebetulnya ya kita memang tidak seperti itu. Jadi kita mungkin membantu ya setiap kali ada apa-apa di sekolah, misalkan ada acara kita bantu semuanya, tapi ya memang kita tidak babu sekolah. Kita itu di OSIS ini cari pengalaman, kita dapat banyak sekali ilmu, ya tentunya ya kita biarkan saja. Iya, biarkan saja. Oke, dari Nabila mungkin tanggapannya. Oke, kalau dari saya kalau bagus sekolah mungkin lebih ke tangan kanan sekolah kayaknya Kak. Karena Lebih tepatnya iya, tangan kanan. tangan kanan sekolah kalau mau buat kegiatan ini atau mau mencari siswa-siswi yang berbakat di bidang ini itu lewat OSIS. Dan kalau ada haters yang begitu dibawa santai saja, kan namanya organisasi kan Iya. tidak lepas dengan yang begitu. Jadi ya sudah, oke. let it flow, enjoy gitu. Oke. Ih, luar biasa kalau orang-orang OSIS yang kasih tanggapan. Oke, terima kasih sekali lagi Jingga, tolong ucapkan terima kasih buat narasumber yang sudah datang. Next nanti main-main ke Sigma lagi, jangan lupa. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan jangan lupa di kode-kode. Tetap. Oh iya, oke, muter dua itu. Oke, terima kasih Nabila dari SMA 3. Betul. Oke, terima kasih Ulan dari Oke, Iza dari Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah stay di Sigma Podcast. Sekali lagi buat narasumber yang sudah mau menempatkan hadir pada sore hari ini, terima kasih banyak. Thank you for coming hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi. Kita sharing-sharing setelah ini. Oke, Jingga juga jangan lupa main-main ke sini terus ya. Nanti kita orang duet lagi. Oke, sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya Amar Lenkoano dan partner saya Jingga Eka Savitri. Oke, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.